yang besar ya Pemalika. Jadi macam muara Pat Keramat yang di sini itu lebih banyak. Danau di tengah-tengah yang Tete punya ini danau bermanfaat berharga. Papua, wilayah yang terletak di ujung timur Indonesia, kaya dengan keanekaragaman hayatinya. Sebagai pulau dengan tingkat biodiversitas tinggi, Papua memiliki 13.000 lebih jenis tumbuhan yang sudah teridentifikasi dan lebih dari 60%-nya merupakan tumbuhan endemik. Kekayaan hutan di Papua tidak terlepas dari kondisi hutan alamnya yang masih terjaga dengan baik. Di sini banyak yang berburu, kuskus, tikus tanah, babi, rusa. Untuk makan sendiri, dengan keluarga bagi-bagi. Sagu di sini di mana tadi? Sagu sini saya punya di sebelah itu, urat gunung sebelah sana kan ada sagu. Di sini dulu itu sagu itu jauh. Ada yang bisa bermalam, besok baru sampai sini. Jika kita berbicara tentang region Papua, region ini merupakan region dengan rasio tutupan hutan alam terbesar sekarang yang ada di Indonesia. Hampir sekitar 81% dari total luas daratan di Papua masih ditutupi oleh hutan alam. Tetapi, hutan alam ini pasti tidak akan luput dari ancaman deforestasi yang ada di Indonesia saat ini. Hasil analisis citra FWI juga menunjukkan bahwa terjadi deforestasi di region Papua sebesar 1,8 juta dari tahun 2000 sampai 2017 atau dengan laju sekitar 108.000 hektar per tahun. Salah satu sektor yang sedang digencarkan oleh pemerintah di region Papua adalah pembangunan infrastruktur. Pembangunan infrastruktur ini diharapkan dapat memudahkan akses antar pusat-pusat ekonomi di region Papua. Manokwari dan Pegunungan Aspak minta segera diselesaikan dan diaspal agar produk-produk pertanian yang berasal dari Pegunungan Aspak bisa dijual di Manokwari dan juga pariwisata agar orang bisa berdatangan melihat keindahan danau. Pembangunan infrastruktur di wilayah Papua sudah dimulai sejak rezim Soeharto. Dimulai dengan adanya gagasan pembangunan jalan nasional atas nama proyek pembangunan jalan arteri Provinsi Irian Jaya. Sebanyak 8 proyek pembangunan jalan yang telah dilaksanakan Soeharto meliputi pembangunan jalan antara Wamena dan Nabire yang panjangnya kurang lebih 1.000 km. Di era Presiden Habibie, Gus Dur, dan Megawati, pembangunan jalan Papua diteruskan hingga menembus 2.000 km. Era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pun membangun 9 ruas jalan nasional dan provinsi sepanjang 1.200 km. Ditambah dengan proyek MIFEE dalam Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia dan Bandara di Sentani Jayapura. Berbeda pada era Jokowi, dengan proyek strategis nasionalnya, sepanjang 4.300 km jalan dibangun dari wilayah Sorong hingga Merauke. Infrastruktur lain juga dibuat seperti pembangunan pelabuhan, bandara, kawasan ekonomi khusus, dan pengembangan kota-kota baru. Dari wilayah Papua, kita menuju lokasi yang lebih spesifik lagi, Kabupaten Tambrau. Kabupaten yang terletak di Papua Barat ini memiliki luas wilayah lebih dari 1,1 juta hektar.
Pada tahun 2018, Kabupaten Tambrau mendeklarasikan diri sebagai Kabupaten Konservasi. Masyarakat kita kebanyakan keberadaan mereka itu kaitan dengan hutan. Hidup mereka di hutan karena apa? Yang pertama, mata pencarian mereka itu daging. Jadi kadang-kadang mereka pasang jerat, bunuh daging bukan pada daging haram tidak, tapi yang rusa. Masyarakat yang pakai alat mata pencarian yang begitu canggih, kadang-kadang sedikit kita komplain. Karena tradisi kita berburu di sini dengan panah-panah, alat pencari tradisional seperti panah-panah, tombak. Perkebunan di sini biasanya ya kebun apa adanya yang mereka, contohnya macam kebun yang berhektar-hektar tidak, tapi yang biasa berkebun pindah lagi, tanam ubi jalar atau tatas, ubi kayu atau kasbi, sayur macam sayur pakis, apa gitu banyak. Kabupaten Tambrau ini sebuah kabupaten yang unik. Kabupaten ini berada di antara dua pusat ekonomi di Papua Barat, yaitu Kota Sorong dan Kota Manokwari. Kabupaten Tambrau sendiri merupakan kabupaten dengan rasio tutupan hutan alam terbesar nomor 4 di region Papua, yaitu hampir 93,8% dari daratan Tambrau masih ditutupi oleh hutan alam. Tetapi, hasil analisis FWI kembali menunjukkan adanya deforestasi yang terjadi di kabupaten ini. Setidaknya ada 42,48 ribu hektar hutan alam di Kabupaten Tambrau terdeforestasi dari tahun 2000 sampai 2018. Dan jumlah ini berkemungkinan akan terus meningkat mengingat banyaknya pembangunan jalan di Kabupaten Tambrau, baik jalan provinsi maupun jalan nasional. Kita coba menganalisis buffer dari rencana pembangunan jalan di Tambrau. Hal ini menunjukkan adanya potensi deforestasi hutan alam, yaitu sebesar 7.953 hektar. Kabupaten Tambrau juga menjadi salah satu wilayah yang terdampak akibat pembangunan infrastruktur. Kabupaten yang lahir 12 tahun silam itu telah memiliki jalur darat berupa Jalan Trans Papua yang menghubungkan wilayah Sorong dan Manokwari sepanjang 1.000 km. Berbagai infrastruktur jalan dibangun lengkap dengan bandara dan pelabuhan. Jalan provinsi pun dibangun untuk memudahkan berbagai aktivitas perekonomian. Selain jalan, pembangunan bandara pun digalakan dan tersebar di 3 wilayah, Distrik Bikar, Distrik Kebar, dan Distrik Maibrat. Pemerintah kabupaten juga membangun 4 pelabuhan yang tersebar di wilayah pesisir utara. Pelabuhan regional pun dibangun di wilayah Ambarbaken. Wilayah ibu kota Kabupaten Tengah disiapkan di FEV dengan ciri pembangunan sarana dan prasarana yang tentu saja akan mendukung keberadaan ibu kota. Tapi, apakah pembangunan seperti itu yang diinginkan masyarakat Tambrau? Tambrau ini kabupaten yang baru, masyarakat masih tertutup dengan berbagai macam informasi. Nah, ada beberapa signal terkait dengan rencana investasi Kabupaten Tambrau. Ini memang sangat mengancam, membawa masalah baru. Hari ini pembangunan saja, itu pemerintah belum mengatur baik rencana pembangunan di wilayah-wilayah masyarakat adat. Contoh, jalan yang hari ini pemerintah atau negara bangun itu membawa masalah yang besar, melanggar hak-hak masyarakat adat, baik tanah wilayahnya tapi juga tempat-tempat pentingnya. Nah, ini belum tuntas di tingkatan pemerintah dengan masyarakat adat. Nah, yang berikut, kalaupun rencana investasi, investor datang di wilayah ini justru membawa masalah baru. Masyarakat hari ini kita baru mau menata, mereka baru mau konsolidasi diri untuk melihat di mana batas-batas mereka. Karena Tambrau ini ke depan banyak hal yang akan masuk.
kami secara lembaga atau komunitas lokal itu lagi mau mendorong untuk di tingkat masyarakat adat ini persoalan-persoalan ini harus diselesaikan dulu sebelum datang pembangunan, sehingga jangan sampai di bawah belum clear. Bukan hanya investasi, pemerintah dengan rencana pembangunan pun membawa ancaman bagi masyarakat. Terjadi konflik-konflik hari ini karena itu di tingkat bawah ini belum tuntas. Meskipun mendeklarasikan diri sebagai kawasan konservasi, faktanya di sebelah utara hingga timur Kabupaten Tambrau masih ditemukan konsesi-konsesi industri dan juga perkebunan kelapa sawit. Jalan Trans Papua yang dibangun untuk menjangkau pedalaman Papua dan memperlancar sirkulasi ekonomi perdagangan hasil pertanian masyarakat ternyata melintas di dalam konsesi tambang dan dekat sekali dengan konsesi perkebunan kelapa sawit. Siapakah yang kemudian yang lebih diuntungkan pembangunan jalan tersebut? Kita berharap bahwa Kabupaten Tambrau mau didorong sebagai kabupaten konservasi. Kita harus temukan model yang tepat. Model konservasi seperti apa yang diinginkan. Kita lihat juga nih, manfaat balik buat masyarakat adat itu apa? Baik itu secara ekonomi, budaya, itu harus dilihat. Tidak bisa seenaknya saja mau ditetapkan kabupaten ini menjadi kabupaten konservasi. Masyarakat butuh hidup. Dia tidak boleh ada satu kebijakan yang melarang mereka untuk akses terhadap wilayah mereka. Pembangunan Papua dengan pola yang sama tentu tidak hanya terjadi di Kabupaten Tambrau saja. Hal yang sama juga terjadi di beberapa wilayah di Papua secara keseluruhan. Apakah pembangunan dengan pola yang sama di seluruh Papua menimbulkan respon yang sama? Hutan, tempat yang keramat, tempat pemali, semua kita harus jaga. Tidak boleh dirusak. Karena itu satu-satunya kita punya hidup. Untuk kita punya adat, kita punya budaya, tidak bisa dihilangkan.